Kalau sebelumnya gue sempat bilang bahwa Hokum adalah salah satu film horor terbaik di tahun 2026, sekarang gue bakal bilang bahwa Obsession gila. Literally ini film gila. Bahkan gue berani bilang bahwa ini bukan jadi salah satu film terbaik lagi, tapi mungkin film horor terbaik di tahun 2026. Jadi, buat yang belum tahu, film Obsession itu disutradarai oleh seorang YouTuber. Namanya Cory Barker. Ya, kalian nggak salah dengar, jadi film ini lagi-lagi disutradarai oleh seorang YouTuber. Setelah kemarin kita dapat Iron Lungs dan juga Backroom. Yang mana kedua film itu juga disutradarai oleh seorang YouTuber. Dan berakhir bagus gitu ya. Dan bedanya adalah filmnya si Cory Barker ini, dia tuh cuma punya budget 750.000 US dollar. Atau cuma setara 13 sekolah penerima MBG dalam setahun. Hanya dengan 13 sekolah penerima MBG kita bisa menciptakan film ini, film Obsession yang bagus banget. Dan jangan salah, meskipun ini cuma pakai budget 750.000 US dollar, tapi dia bisa menghasilkan 300 juta dolar profit ya. Jadi profitnya itu 300 juta dolar atau sama dengan 6.500% secara ROI. Dan bahkan saking minimnya budget dari film ini, dia itu banyak berperan di banyak tempat. Si Cory Barker ini tuh banyak berperan di banyak tempat. Selain dia sutradara, dia juga nulis ceritanya sendiri. Dia bahkan juga ngedit filmnya sendiri. Sehemat budget itu cuy. Gila nggak tuh? Ya gila lah. Terus artinya apa Bang Messi? Artinya ya tanpa diragukan lagi bahwa ini film itu ya bagus. Berarti memang film ini tuh punya banyak review positif dan pada akhirnya ditonton oleh banyak orang. Dan reviewnya positif terus gitu. Ya, tapi di sini kita nggak akan bahas duitnya ya. Tapi kita akan bahas kenapa film dengan premis sesimpel Obsession ini bisa dieksekusi dengan bagus. Oke, gua akan mulai dari dasar film ini dulu. Gua akan mulai dari apa itu obsesi. Gua akan mulai dari definisi obsesi. Karena di sini gua lihat beberapa orang, menurut keyakinan gua, ketika gua scrolling Twitter, itu banyak yang salah mengartikan apa itu obsesi di film ini. Mengutip dari Dictionary of Cambridge, jadi orang yang terobsesi dengan suatu hal itu cenderung selalu memaksakan suatu hal tersebut terjadi di kehidupan mereka. Even hal itu mengganggu atau berdampak buruk ke kehidupan orang itu. Itulah yang disebut sebagai obsesi berdasarkan Dictionary of Cambridge. Jadi harusnya opini ini valid. Nah, kalau kita menganut definisi tersebut, sudah jelas harusnya orang-orang itu paham bahwa yang terobsesi itu bukan si Nikki, melainkan Baron atau si Bear. Hal itu sebenarnya juga tercermin di salah satu scene ketika si Bear punya kesempatan untuk mengakhiri penderitaannya si Nikki. Tapi si Bear malah bilang, "What's so bad from being with me?" Like what the fuck dude? Ketika dia punya kesempatan untuk menghentikan ketidakwajaran yang terjadi di Nikki, dia justru memilih kebahagiaan dia sendiri. Itulah si Bear. Nah, yang jadi masalah adalah di Indo, at least Twitter gua, entah kenapa masih banyak banget orang yang review film ini tuh jelek hanya karena ternyata filmnya sesimpel bahwa si Nikki ini kena pelet. Banyak banget dari mereka yang berharap ada plot twist kalau ternyata ya si Nikki itu bukan kena pelet. Tapi kenyataannya si Nikki ini ya memang gila. Itu yang diharapkan sama beberapa orang yang gue temui di Twitter ya, komen-komennya. Terus juga kemarin yang paling gedek itu ketika gue nemuin beberapa komen, One Wish Willow ini gak jelas asal-usulnya dari mana. Padahal, menurut keyakinan gue, One Wish Willow ini ya gak perlu dijelasin. Dan poinnya lagian bukan di situ. Poin dari film ini itu bukan mau explore terkait peletnya asalnya dari mana atau siapa setan yang ada di dalam pelet tersebut. Karena balik lagi, yang menjadikan film ini horor itu bukan peletnya, tapi the obsession. Itu yang pengen digali dan dieksplor di film ini. Bukan pelet ataupun setannya dari mana. Itulah mungkin kenapa di Indonesia masih banyak komen negatif terkait film ini. Ada yang bilang overrated lah, ada yang bilang nggak serem lah, dan sebagainya. Karena mungkin ekspektasi mereka ada plot twist di dalamnya ya. Sedangkan padahal yang pengen digali di film ini itu ya efek dari obsession. Itu yang bikin film ini horor sebenarnya kan.
Oke, sekarang kita akan bahas bagian horornya. Kenapa film ini bisa disebut sebagai film horor? Pertama, gue akan kasih tahu dulu bahwa ini film tuh bukan film dengan pendekatan lokal yang biasa kita lihat di film-film Indo. Di sini nggak ada setan ataupun make up serem. Karena memang film Obsession itu bawa pendekatan yang sangat berbeda gitu ya. Jadi rasa creepy, rasa ngeri, rasa nggak nyaman itu tuh bukan kelihatan di mata, tapi langsung masuk ke dalam pikiran kita. Kayak rasanya ketika kalian nonton film ini, itu tuh kayak walaupun nggak ada visual serem, tapi kita pengen muntah. Nah, kayak gitu tuh rasanya tuh. Nah, tapi yang jadi pertanyaan orang-orang sini pasti kalau nggak ada setan, nggak ada makeup serem, seremnya di mana bang? Gitu kan. Kari Barker emang nggak explore demonic shit dan semacamnya di film ini. Nggak ada tuh kegiatan-kegiatan sekte aneh atau apapun ya. Dia cuma bener-bener pakai One Wish Willow sebagai media horornya. Tapi yang bikin film ini serem dan lebih serem dari apapun itu karena yang dia explore realitas yang dibawa di film ini. Dan realitas itu yang bikin banyak banget penonton Obsession itu merasa relate pada akhirnya. Gua yakin banyak orang yang ketika nonton film ini kayak anjir, gue juga gini lagi. Karena ya memang karakter Bear ini atau karakter Baron ini diciptakan selayaknya seumum-umumnya manusia yang ada di dunia. Selfish. Betul. Selfish dan pengen keinginannya terwujud. Itulah sesimpel-simpelnya manusia yang ada di dunia. Kita aja setiap hari berdoa agar keinginan kita terwujud. Sedangkan karakter Baron punya cobaan yang lebih berat ketika dia berdoa, keinginannya itu langsung diwujudkan. Disitulah letak horornya. Disitulah kenapa kita bisa relate banget sama film ini. Apalagi di karakter Baron. Simple dan memang sesederhana itu formula horor di film ini. Di film ini kita juga berkali-kali dikasih lihat seberapa pengecutnya si Baron dengan cara membiarkan si Nikki terpaksa cinta sama dia secara terus-menerus. Dan itu terjadi karena wish yang dibuat oleh si Baron. Sepanjang film kita cuma dikasih lihat seberapa pengecut Baron dengan ya udah dia dengan cara membiarkan hal itu terjadi seakan-akan bukan apa-apa. Karena at least keinginan dia terwujud. Dan itu menurut gua representasi manusia ya pada umumnya kayak gitu. Dan bahkan nih ada satu scene ketika si Baron telepon CS-nya One Wish Willow ya. Dia tuh ditanya sama si CS-nya apakah kamu pengen membatalkan wish kamu. Tapi si Baron dengan refleks bilang bahwa oh enggak, aku enggak pengen batalin wishnya. Tapi aku pengen ubah sedikit. Dia masih pengen si Nikki itu cinta sama dia. Tapi dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang normal. Karena balik lagi, memang karakter Baron ini harusnya yang kita benci. Karena dia se-selfish itu. Jadi kalau kita mau empati atau kita mau kasihan ke orang, harusnya kita nggak kasihan ke Baron, tapi ke Nikki. Karena yang terobsesi di film ini itu si Baron, bukan si Nikki. Yang tersiksa di film ini ya si Nikki, bukan si Baron. Jujur gue ketika nonton film ini, kerasa nggak nyaman banget di sepanjang film. Karena di film ini ada beberapa scene, embarrassing moment gitu ya. Ketika si Nikki dipermalukan di depan publik, cuma gara-gara dia terobsesi sama si Baron. Dia melakukan hal-hal aneh di depan publik karena dia terobsesi sama si Baron. Dan ketika ngeliat itu, gue lama-lama kasihan sama si Nikki. Soalnya sama si Bear kegiatan itu ya dibiarin aja. Dia cuma sibuk nyari excuse ke keanehan si Nikki. Dia cuma sibuk denial ke keanehannya si Nikki. Bahkan ketika dia diingetin berkali-kali sama temennya pun, dia masih denial dan juga cari excuse terus-terusan. Nah, sebagai orang yang punya empati ya tentunya ya, perubahan sikap Nikki yang perlahan-lahan makin aneh itu yang bikin gue gak nyaman dan yang bikin gue kasihan sama dia. Dan itu yang ngasih sensasi horornya menjadi lebih unik. Itulah yang bikin film ini menurut gue sempurna sih. Karena sangat dekat dengan ya realitas kita, simple. Gue tuh sebenarnya kasihan banget sama si Nikki karena ada satu scene ketika si mereka begituan. Itu kameranya di zoom pelan-pelan ke mukanya si Nikki dan si Nikki-nya itu nggak punya ekspresi sama sekali. Yang menandakan bahwa sebenarnya muka Nikki yang selalu senyum atau ceria itu ya cuma ketika Bear lihat. Ketika dia nggak lihat, sebenarnya dia tersiksa. Itu bro, itu kasihan banget sih, jujur. Kesimpulannya dari film ini intinya si Baron bangsat, gue lazy, adios.